Selamat berjumpa dengan saya Yuan Yudhistira dari Holistic Diet Framework. Terima kasih Anda telah bergabung bersama, dan dalam beberapa menit ke depan Anda akan mendapatkan informasi yang sangat berharga terkait dengan Holistic Diet Framework ini, yaitu sebuah rahasia yang harusnya telah Anda ketahui sebelum Anda menjalankan program diet apapun. Ya, saya tahu Anda mengikuti presentasi ini pasti Anda tertarik untuk menjalankan sebuah program diet. Tetapi apapun itu nanti yang akan Anda jalankan, inilah yang harus Anda ketahui. Jadi saya menyarankan kepada Anda mengikuti presentasi ini sampai akhir, karena dengan rahasia ini Anda akan menghemat uang Anda, waktu Anda dalam mengikuti program yang lain, ya. Karena saya berani jamin tanpa memahami konsep ini, program apapun itu yang akan Anda jalankan, saya jamin gagal. Karena ini adalah rahasia yang benar-benar harus Anda ketahui sebelum Anda mengikuti program diet apapun. Oke, siap? Nah, oke, terima kasih Anda sudah sampai di slide berikutnya ya. Inilah langsung saya bicara kepada intinya tentang Holistic Diet Framework ya. Sebuah framework yang saya susun berdasarkan pengalaman pribadi yang telah terbukti ya. Dan ini saya himpun berdasarkan juga ilmu teknologi pikiran yang saya kuasai ya. Jadi inilah secara garis besar Holistic Diet Framework yang akan Anda jalankan untuk berpindah dari posisi saat ini Anda berada ke kondisi ideal yang Anda inginkan. Jika saat ini Anda sudah memiliki tubuh yang segar, bugar, bentuk tubuh yang proporsional, hidup sehat, lebih bersemangat, tentu Anda tidak akan mengikuti presentasi saya. Tetapi jika saat ini Anda masih berada dalam kondisi kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan ya, terlalu kurus, terlalu gemuk ya, dan Anda bisa melihat tubuh Anda menyimpan banyak lemak ya, entah itu disimpan di perut, di bagian-bagian tubuh yang lain ya, sehingga bentuk tubuh Anda tidak proporsional, atau misalnya Anda sering sakit, sering letih, lesu, tidak bersemangat dan lain sebagainya ya. Dalam beberapa menit ke depan Anda akan mengetahui 7 tahapan dari Holistic Diet Framework yang ketika Anda ikuti step by stepnya, Anda saya jamin akan berpindah dari kondisi saat ini yang tidak nyaman tadi kepada kondisi yang sangat ideal. Ini adalah suatu pemahaman yang bersifat universal yang menggabungkan teknologi pikiran dan real pengalaman dalam menurunkan berat badan ya. Oke ya, jadi ada 7 tahapan. Siap ya? Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. Ya, sebelum saya berbicara panjang lebar terkait dengan 7 tahapan dalam Holistic Diet Framework, tentu seperti pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang ya. Boleh dong saya sedikit berkenalan kepada Anda ya. Saya Yuan Yudhistira, saya adalah seorang certified clinical hypnotherapist dan juga certified trainer dari Adiway Gunawan Institute of Mind Technology. Saya sudah menjalankan praktek sebagai hipnoterapis ini kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Saya saat ini berusia 42 tahun ya. Oh ya, sebagai hipnoterapis tentu selama 5 tahun atau 6 tahun belakangan ini saya menangani banyak klien, tetapi dengan kasus yang beragam ya. Mulai dari kasus fobia yang sederhana seperti itu, kasus psikosomatis yang berat ya, dan lain sebagainya ya, sampai ke masalah anak-anak ya. Nah, tetapi belakangan 1 tahun belakangan ini saya mempelajari bagaimana teknologi pikiran ini bisa saya gunakan untuk diri sendiri. Karena pada saat itu saya pernah ya kurang lebih sekitar setahun yang lalu saya pernah berada pada suatu kondisi di mana tiba-tiba saya baru tersadar berat badan saya 90 kg, saya bahkan tidak bisa menekuk
apa namanya itu badan saya untuk misalkan memeluk paha dan sebagainya karena saking besarnya. Nah, pada saat itulah saya tersadar, wah ternyata saya sudah kelebihan berat badan sedemikian rupa. Nah, akhirnya pada saat itu saya melakukan berbagai macam hal dan juga nanti saya akan jelaskan dan tidak langsung berhasil. Tetapi singkat cerita, saya saat ini sudah sampai 76 kilogram ya. Nah, tapi itu tidak mudah. Nah, kemudian juga saya sudah secara baju saya sudah dari XL, kalau saya pakai baju yang lama itu sudah sangat longgar ya. Sekarang saya bisa pakai baju yang ukuran M, slim fit begitu ya. Selain itu saya juga setelah saya menjalankan ini saya mengalami peningkatan stamina yang luar biasa dan bahkan di bulan Desember 2016 kemarin itu saya istilahnya mengetes stamina saya dengan cara mendaki puncak Mahameru ya. Puncak Mahameru adalah puncak tertinggi di Pulau Jawa dan saya berhasil mencapai puncaknya di usia 42 tahun ini, yaitu pada ketinggian 3.600-an meter di atas permukaan laut ya, 3676 mdpl, meter di atas permukaan laut. Jadi inilah saya. Jadi saya adalah hipnoterapis klinis yang bisa membantu masalah-masalah emosi Anda, masalah-masalah fobia, psikosomatis dan lain sebagainya. Tetapi pada presentasi ini saya akan menjelaskan holistic diet framework yang saya susun berdasarkan pengalaman pribadi saya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan masuk ke inti materi. Oke, baik ya. Sekarang kita akan berbicara tentang apa saja yang biasanya dilakukan orang untuk mengendalikan berat badannya atau untuk membentuk tubuhnya ya. Dan ini adalah daftar beberapa hal yang sudah pernah saya lakukan dan saya yakin mungkin juga pernah Anda lakukan atau Anda terpikir untuk melakukannya ya. Jadi yang pertama tentu saja yang waktu itu saya lakukan adalah saya daftar ke sebuah klub gym ya. Ya, pada saat kita daftar biasa ada free trial begitu. Pada saat kita 3 hari trial biasanya ada salesnya datang untuk menawari kita untuk mengikuti suatu program di mana ada personal trainer. Saya waktu itu ikutin. Jadi bahkan saya sempat memperpanjang 2 atau 3 kali begitu dan itu keluar uang yang sangat banyak. Ya. Pada dasarnya jika Anda belum terbiasa nge-gym ya dan kemudian Anda adalah benar-benar seorang pemula, maka membayar atau personal trainer ini sangat saya rekomendasikan ya. Saya juga jogging dan lain sebagainya, puasa dan bahkan pernah termakan iklan di mana ada suatu pil yang bisa membuat Anda tahan lapar dan lain sebagainya ya. Itu semua sudah pernah saya lakukan ya, dan bahkan saya melakukan ini kurang lebih sampai lebih dari 6 bulan, 7 bulan saya lakukan ini. Tetapi apa yang saya dapatkan ya? Yang saya dapatkan adalah saya sama sekali tidak mencapai berat badan yang saya inginkan. Oke, dari inilah yang sudah pernah saya lakukan dan menurut saya tidak cukup memuaskan hasilnya ya. Baik, dan waktu itu saya keluar banyak uang dan saya ingin ketika Anda mengikuti presentasi ini juga Anda bisa menangkap esensinya sehingga Anda tidak perlu mengalami seperti apa yang saya alami. Begitu ya. Baik. Oke, ya, sebelum kita benar-benar masuk ke materi Holistic Diet Framework, saya janjikan kepada Anda bahwa Holistic Diet Framework yang saya akan presentasikan kepada Anda ini saya jamin tidak membuat Anda lapar ketika Anda menjalankannya, tidak membuat Anda bosan ya atau sulit dilakukan, dan tidak membuat Anda menjadi lemas karena melakukannya, dan bahkan tidak menguras kantong. Oke, dan bahkan jika mau bisa juga membuat kantong semakin tebal ya. Oke, jadi tidak membuat lapar karena Anda tidak harus puasa. Anda akan makan seperti biasa.
tidak membuat kita bosan, karena ini adalah sesuatu hal yang sederhana yang jika Anda pahami, Anda akan dengan sangat mudah dan dengan senang hati menjalankannya, ya. Tidak perlu sulit-sulit tadi mengukus ini apa segala macam, ya, dan juga tidak membuat lemas, ya, karena ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Baik, sekarang kita akan masuk ke inti dari Holistic Diet Framework tahapan 1 sampai dengan tahapan 7. Nah, Holistic Diet Framework ini saya susun berdasarkan pengetahuan saya di dalam teknologi pikiran dan berdasarkan teori dari Quantum Life Transformation yang disusun oleh Dr. Adi W. Gunawan, guru saya di Surabaya, ya. Jadi untuk mencapai sukses apapun itu pasti faktornya adalah human factor dan juga God factor. Nah, saya tidak akan berbicara tentang God factor di sini, tetapi saya akan berbicara tentang human factornya, ya. Untuk bisa mencapai kondisi tubuh yang ideal, sehat, segar, bugar, ya, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memiliki impian. Ya. Apakah Anda memimpikan untuk memiliki tubuh yang ideal? Apakah Anda memimpikan untuk memiliki tubuh yang sehat, segar, dan bugar? Karena tidak semua orang menginginkannya. Tidak semua orang sadar bahwa hal itu adalah suatu hal yang dibutuhkan. Jadi ketika kita berbicara tentang kondisi tubuh yang ideal, proporsional, sehat, segar, dan bugar, ini tidak berbicara tentang usia, ya. Ada teman yang mengatakan, kau kan sudah menikah gitu kan, ngapain pula kau menyusun pengen tubuhmu ideal, kau pengen kawin lagi teman berkata begitu. Pada saat seperti itu artinya seorang teman ini tidak melihat bahwa tubuh yang proporsional itu menggambarkan kondisi kesehatan, ya, bahwa memang kesehatan ini dibutuhkan baik yang masih single maupun yang sudah berusia. Jadi kita bicara kesehatan, semua orang butuh kesehatan. Jadi Anda harus memiliki kesadaran ini, ya, bahwa usia berapapun saat ini Anda, ketika tubuh Anda tidak ideal, terlalu kelebihan lemak, ya, maka Anda berada pada kondisi yang tidak sehat. Ya, jadi membuat impian merupakan langkah awal, ya, yang harus Anda lakukan untuk mencapai kondisi tubuh Anda yang ideal. Oke, baik, ya. Itu tadi tahap pertama, Anda harus punya impian, ya. Impian ini harus Anda miliki sendiri. Oke. Bukan impiannya orang lain, ya. Baik. Nah, setelah Anda memiliki impian, apa yang berikutnya harus Anda miliki atau harus Anda lakukan? Jadi tahapan kedua setelah Anda punya impian adalah Anda harus merasa yakin, ya, dengan impian Anda, ya. Jadi Anda harus merasa yakin dengan impian Anda. Tanpa ada suatu keyakinan bahwa Anda bisa mencapai impian Anda, maka inilah yang mungkin pernah Anda kenal istilahnya dengan sebutan dengan mental block, ya. Jadi Anda harus merasa yakin. Kalau Anda tidak merasa yakin, berarti ada mental block di dalam diri Anda, ya. Dan mental block ini harus dihilangkan. Ya, nanti saya akan berbicara tentang bagaimana teknik menghilangkan mental blocknya ini, ya, mungkin dalam sesi atau kesempatan yang lain. Oke, jadi keyakinan ini adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri Anda, ya. Keyakinan ini berasal dari dalam diri Anda, bukan berasal dari luar diri, ataupun bahkan mungkin bukan berasal dari pikiran sadar Anda, begitu, ya. Jadi bagaimana sih cara mengecek apakah Anda merasa yakin dengan impian Anda, ya? Caranya adalah dengan secara sederhana Anda membayangkan impian Anda tadi di tahap pertama seolah-olah sudah
Anda capai, atau Anda bayangkan bahwa Anda berada pada posisi sesuai dengan impian Anda, dan setelah Anda membayangkan itu, Anda cek perasaan Anda. Kalau Anda merasa nyaman, ya, maka itu berarti Anda sudah cukup yakin dengan impian Anda. Tapi pada kebanyakan orang, misalkan dengan kondisi berat badan yang over, ya, dan suruh membayangkan dia slim begitu, dicek perasaannya, biasanya perasaannya tidak nyaman. Nah, itu yang harus dibereskan. Ya, ada emosi yang menghambat atau mental block ini, ya. Jadi salah satu pengecekannya adalah apakah Anda merasa yakin atau tidak. Anda bayangkan Anda berada pada posisi tersebut, ya, sesuai dengan impian Anda, dan Anda cek perasaan Anda. Ya, kalau perasaan Anda nyaman, berarti tahapan kedua ini lulus. Tapi kalau Anda merasa tidak nyaman, itu artinya ada mental block. Anda belum yakin, dan ini harus Anda bereskan, ya. Bagaimana cara membereskannya mungkin di lain kesempatan, ya, dalam pelatihan yang lain. Tetapi intinya setelah impian itu Anda susun, izinkan perasaan nyaman, yakin muncul dari dalam diri Anda, ya. Baik. Oke, itu tadi tahapan kedua, yaitu yakin, ya. Jadi yakin terhadap hasil akhir yang akan Anda capai, atau juga Anda yakin juga bisa terhadap proses yang akan Anda jalani, ya. Tahap ketiga berikutnya yang juga sangat penting adalah rasa syukur. Jadi rasa syukur ini akan memberikan kekuatan atau power kepada Anda untuk menjalani semua proses berikutnya, ya. Sehingga Anda mencapai yang diinginkan itu dengan lebih mudah. Nah, rasa syukur ini apa yang harus Anda syukuri? Tentu saja kebanyakan orang berpikir bahwa rasa syukur biasanya dimunculkan ketika Anda telah mencapai tujuan Anda atau berhasil mencapai goal Anda, ya. Jadi sesuatu yang Anda raih. Tapi sebenarnya rasa syukur itu sesungguhnya adalah bersyukur terhadap kondisi apapun saat ini Anda. Kondisi apapun yang saat ini Anda, apa yang Anda miliki, itulah yang harus Anda syukuri, ya. Anda masih diberikan umur, syukuri. Anda masih sehat, syukuri, ya. Walaupun Anda kelebihan lemak, tapi Anda masih sehat, itu pun Anda syukuri. Jadi syukuri apapun kondisi Anda saat ini, karena itu akan memberikan suatu kekuatan atau power untuk menjalani tahapan-tahapan berikutnya, ya. Jadi belajarlah untuk mensyukuri apapun itu kondisi saat ini Anda. Kondisi tubuh fisik, kondisi pikiran, ya, kondisi material, finansial, dan lain sebagainya. Anda bersyukur. Segala karunia Tuhan yang telah diberikan kepada Anda itu sesungguhnya sudah sangat luar biasa, ya. Jadi bahkan seandainya misalnya saat ini Anda berada dalam kondisi yang sangat buruk, misalkan Anda mengalami kondisi kesehatan yang sangat buruk, Anda sakit akibat pola makan Anda yang setelah bertahun-tahun Anda jalani itu membawa Anda pada kondisi yang sakit saat ini, syukurilah. Paling tidak Anda bersyukur Anda masih dikaruniai usia, dan saat ini ketika Anda mendengar suara saya, berarti Anda diberikan kesempatan untuk mempelajari satu hal yang baru yang bisa Anda gunakan untuk membawa Anda pada kondisi keterpurukan ini mencapai kondisi yang Anda idam-idamkan. Oke, saya rekap, ya. Tahap pertama, Anda punya impian. Kedua, Anda merasa yakin terhadap impian Anda dan terhadap proses yang akan Anda jalani. Dan tahap ketiga, Anda bersyukur terhadap kondisi apapun yang saat ini Anda miliki, bahkan jika kondisi itu yang terburuk sekalipun. Oke, ya, baik.
Sekarang kita masuk ke tahapan keempat ya. Jadi setelah 3 tahapan berikutnya, maka tahapan keempat ini juga sangat penting untuk bisa Anda pahami. Yaitu tahapan keempat adalah pasrah. Jadi apa yang dimaksud dengan pasrah? Kenapa pasrah ini menjadi suatu bagian dari holistic diet framework ya? Karena ketika kita bicara holistik, artinya kita bicara tentang secara menyeluruh ya, program diet yang secara menyeluruh ini, itu artinya jangan pernah Anda berpikir ya bahwa Anda misalkan kelebihan 20 kg atau 50 kilo dan Anda berpikir Anda ingin mencapainya dalam 1 bulan ya. Jadi artinya akan ada suatu proses yang harus Anda jalani, dan proses ini adalah suatu proses kehidupan sehari-hari seperti biasa ya. Dan seperti tadi yang saya janjikan, tentu saja ini tidak akan membosankan, tidak akan membuat Anda lemas ya, tidak akan membuat Anda lapar. Jadi rasa pasrah ini akan memberikan kekuatan kepada Anda untuk menjalani ini sebagai suatu lifestyle atau gaya hidup Anda. Jadi Anda pasrah itu bukan berarti Anda menyerah, tidak berupaya lagi, tidak melakukan upaya-upaya yang secara kontinu. Tetapi pasrah ini artinya Anda berupaya dan menyerahkan hasilnya sesuai dengan suatu proses yang alamiah ya. Jadi ada banyak orang yang tergiur iklan bahwa bisa hilang 20 kilo hanya dengan minum pil ya. Kalau Anda masih berpikiran seperti itu, maka Anda hentikan video ini, Anda lupakan saya ya. Tetapi kalau Anda ingin menjalani proses ini secara dengan baik dan alamiah, maka silakan Anda teruskan ya. Jadi tahapan keempat ini Anda harus pasrah ya. Anda telah menimbun lemak selama berpuluh-puluh tahun ya, dan Anda tiba-tiba ingin menghilangkannya hanya dalam 1 bulan ya, yang benar saja. Jadi Anda akan ada suatu proses yang Anda jalani seperti yang saya katakan di awal ya. Bahkan saya mempelajari dan menyusun holistic diet framework ini selama 1 tahun kepada diri saya sendiri, dan saya perhatikan selama 6 bulan atau 7 bulan itu saya tidak mendapatkan hasil seperti yang saya idam-idamkan ya. Baru sekitar 4 bulan belakangan saya baru bisa terlihat turun sampai dengan 12 kilo sesuai dengan yang saya inginkan. Begitu ya. Jadi Anda harus pasrah ya. Pasrah itu akan memberikan rasa syukur, menimbulkan rasa syukur terhadap apapun yang Anda capai. Jadi Anda bersyukur pada tahapan ketiga tadi terhadap hasil-hasil progres yang Anda capai. Walaupun Anda misalkan baru turun 1 kilo ya kan dalam bulan pertama, Anda bersyukur. Kemudian Anda pasrah sehingga Anda terus bisa menjalani ini sebagai suatu lifestyle ya, atau gaya hidup. Oke, jadi holistic diet framework ini nanti akan menjadi lifestyle Anda, gaya hidup Anda. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan 5 ya. Setelah sebelumnya 4 tahap sebelumnya tadi kita berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam diri kita, tentang impian, rasa yakin, syukur, pasrah ya. Dan tahapan kelima ini adalah mulai masuk ke dalam tahapan yang lebih spesifik terhadap apa yang akan kita capai, yaitu kondisi tubuh yang ideal. Jadi tahapan kelima ini adalah bahwa Anda harus membekali diri Anda dengan pemahaman tentang berbagai macam hal, antara lain tubuh, pikiran, dan tentang makanan. Oke. Jadi dalam framework kita untuk bisa berhasil mencapai tujuan ya, dalam tahapan kelima ini Anda harus membekali diri Anda terhadap pengetahuan-pengetahuan tentang tubuh, fisik, pikiran, dan juga tentang nutrisi. Ya. Tanpa pemahaman yang benar tentang tubuh, tentang pikiran, dan tentang nutrisi ini, maka
bisa dikatakan Anda akan kesulitan dalam menjalankan program. Ya, dalam pengertian artinya bahwa Anda bisa saja nanti di tengah perjalanan akan tergiur untuk iming-iming iklan yang menipu. Atau bahkan Anda mungkin karena kurang pemahaman melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan tujuan yang ingin Anda capai. Tentu saja saya tidak bisa menjelaskan tentang pemahaman tubuh, fisik, pikiran, dan nutrisi ini dalam video ini, karena itu butuh penjelasan yang cukup panjang ya, seperti tadi pada bagian menghilangkan mental block ya, bagaimana menanamkan impian juga saya hanya berikan sekilas saja, karena tentu saja video ini hanyalah bersifat pemahaman secara general ya. Tetapi mungkin sedikit saya berikan informasi sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya tubuh Anda bisa kelebihan berat badan. Ya, ini informasi sedikit saja bahwa sebenarnya secara sederhana ya, ini adalah bahwa ada rumusnya ya. Rumus sederhananya adalah kalori yang masuk ke dalam tubuh Anda ya dengan kalori yang dibakar ketika Anda beraktivitas, itu nanti apakah kalorinya lebih besar yang masuk dibandingkan yang dibakar untuk aktivitas, maka jika kalori yang masuk lebih besar, maka tubuh Anda akan menimbun kalori ini dalam bentuk lemak ya. Tapi kalau kalori yang masuk itu lebih kecil dibandingkan kalori yang Anda bakar, Anda gunakan untuk aktivitas, maka lambat laun Anda akan kekurungan berat ya. Jadi teori sederhananya seperti itu. Tetapi untuk bisa menjalankan atau mengimplementasikannya tentu saja butuh penjelasan yang lebih jauh ya. Bagaimana kalori itu masuk dalam bentuk nutrisi ya, dalam bentuk makanan. Kalau kelebihan ya, makanan-makanan seperti apa saja yang bisa membuat Anda berenergi ya, dengan nutrisi yang baik, yang sangat memenuhi kebutuhan tubuh kita, tetapi kalorinya rendah. Makanan apa saja ya. Terus kemudian bagaimana meningkatkan metabolisme tubuh kita sehingga proses pembakaran di dalam tubuh kita semakin meningkat ya. Atau bagaimana misalkan tubuh kita mengirimkan sinyal perasaan lapar sehingga kita terdorong atau cenderung untuk makan lebih banyak ya. Ada hormon-hormon apa saja yang bergerak di sana yang memunculkan seperti itu. Atau misalkan tentang pengetahuan tentang pikiran, ada orang yang tidak menyadari bahwa dorongan untuk ngemil atau dorongan untuk makan ini ternyata juga berasal dari pikiran atau dari emosinya yang terpendam. Saya banyak nanganin kasus seperti itu ya. Ada orang yang emosinya terpendam karena kecewa, karena kesepian, karena sakit hati, itu pelariannya ke makan. Nah, bagaimana cara mengendalikan ini? Bagaimana pemahaman atau pengetahuan tentang tubuh fisik, pikiran, dan nutrisi ini yang harus minimum Anda ketahui ya. Nanti saya akan ada pelatihan tentang ini ya, yang bisa Anda ikuti juga sehingga Anda memiliki pemahaman yang cukup untuk bisa mengerti tubuh Anda, mengerti pikiran Anda, dan mengerti tentang nutrisi-nutrisi yang baik ya. Oke. Ya, setelah tahapan kelima, Anda membekali diri Anda dengan pengetahuan ya tentang tubuh fisik, pikiran, dan nutrisi makanan ya. Maka tahapan berikutnya adalah Anda harus memastikan pengetahuan tadi tidak berhenti pada sekedar pengetahuan, tetapi juga pastikan Anda memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan atau menjalankan pengetahuan tadi. Jadi kalau misalkan Anda tahu bahwa emosi yang ada di dalam pikiran Anda, seperti misalnya rasa kesepian atau kecewa, sakit hati, itu ternyata telah mendorong Anda pada suatu kebiasaan untuk bermalas-malasan, makan banyak, kemil banyak, dan lain sebagainya, maka pastikan Anda memiliki skill atau kemampuan untuk
menghilangkan emosi tersebut. Ya, jadi dalam pelatihan nanti Anda juga akan diajarkan bagaimana menjalankannya. Jadi bisa saja Anda pergi ke hipnoterapis atau meminta bantuan konseling atau kepada psikolog seperti itu. Tapi itu tidak yang saya inginkan, karena dalam holistic diet framework ini adalah lifestyle. Anda harus memiliki keahlian atau kemampuan ini. Nah, ini yang akan saya transfer kepada Anda. Ya, salah satunya seperti itu. Atau misalnya Anda juga memiliki skill untuk selain mengendalikan emosi dan pikiran, juga skill untuk misalkan berbicara tentang makanan, ya. Oh, Anda menyiapkan makanan yang sehat itu seperti apa sederhananya, ya. Jadi pada tahap kelima berbicara tentang pengetahuan, pada tahap keenam ini kita berbicara tentang skill atau kemampuan, ya, actionnya, begitu ya. Oke, akhirnya kita sampai pada tahapan ketujuh dari holistic diet framework, ya. Jadi kita sudah berbicara 6 tahap sebelumnya, ya. Pada tahap kelima Anda membekali diri Anda dengan pengetahuan-pengetahuan tentang tubuh, fisik, pikiran, dan nutrisi. Pada tahapan ketujuh Anda berbicara tentang skill Anda, dan pada tahapan ke-6 tadi, ya, berbicara tentang skill. Dan pada tahapan terakhir ini, itu artinya Anda tinggal menjalani hidup keseharian Anda dengan mengikuti pola-pola yang sudah Anda lakukan pada tahap 1 sampai dengan tahap 6, yaitu untuk mencapai kondisi tubuh yang proporsional, yang sehat, segar, dan bugar. Itu dipengaruhi oleh 80% dari bagaimana Anda makan dan 20% dari bagaimana Anda bergerak. Sesederhana itu, ya. Jadi kalau Anda hanya mengatur makan Anda atau pola makan Anda, maka bisa jadi Anda akan mencapai turun berat badan yang sesuai, tetapi belum tentu Anda sehat dan belum tentu Anda bugar. Oke. Jadi karena pada tahapan 5 dan 6 ini Anda sudah memiliki pengetahuan dan Anda memiliki skill, maka otomatis pada tahapan ketujuh secara aktivitas sehari-hari Anda akan menjalani suatu hidup yang berpola, di mana Anda mengatur secara otomatis tanpa perlu Anda pikirkan makan Anda, ya, sarapan, makan siang, makan malam, dan begitu pun juga secara otomatis bergerak sendiri dari dorongan pikiran bawah sadar Anda juga akan melakukan aktivitas-aktivitas yang sehat, ya, bergerak, ya, dalam suatu pola-pola yang sehat. Jadi itu tadi, ya. Jadi pada tahapan ketujuh ini adalah suatu aktivitas hidup Anda, ya. Aktivitas hidup dalam pengertian keseluruhan, makan dan bergerak, istirahat dan sebagainya. Jadi jika Anda mengikuti satu tahap, kedua, 3, 4, 5, 6, dan akhirnya sampai ke tahap ketujuh ini, di mana aktivitas dalam keseharian Anda, ya, pola makan Anda, ya, didukung oleh pengetahuan dan skill Anda, ya, pola gerak Anda, itu akan berjalan secara otomatis. Dorongan ini akan keluar berasal dari pikiran bawah sadar Anda. Anda akan terdorong, tergerak dari pikiran bawah sadar Anda, menjalani semua itu dengan perasaan senang, dengan perasaan bahagia, ya, sehingga Anda akan bersyukur, pasrah, mendapatkan progresnya, terus berjalan seperti itu sehingga akhirnya Anda akan mencapai kondisi ideal. Berapa lama Anda akan mencapai kondisi yang Anda idam-idamkan? Tentu setiap orang akan berbeda-beda, ya. Ada yang kelebihan dan sudah bertahun-tahun menumpuk lemaknya sampai 40 kilo, 30 kilo. Mungkin Anda akan butuh waktu 6 bulan. Mungkin ada orang yang ketika mendapatkan presentasi ini tidak begitu kelebihan berat badan, mungkin Anda akan mencapai kondisi ideal ini dalam 1 bulan pertama, ya. Tetapi dengan Anda memiliki impian yang sudah tertanam kuat di dalam pikiran bawah sadar Anda, dan Anda merasa yakin sehingga blocking mental Anda semuanya clear, bersih, Anda merasa bersyukur setiap progres yang Anda capai, Anda pasrah, ya, Anda memiliki pengetahuan tentang tubuh fisik Anda, tentang pikiran dan nutrisi, Anda memiliki pengetahuan bagaimana menghilangkan blocking mental, bagaimana mempersiapkan nutrisi-nutrisi, makanan-makanan sehat, ya, sehingga Anda setiap hari beraktivitas dengan pola-pola yang sehat.
Oke, jadi inilah holistic diet framework secara keseluruhan yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Oke, baiklah. Sekarang izinkan saya mengajak Anda untuk bergabung dalam suatu grup coaching, ya, dalam suatu bentuk pelatihan grup coaching, di mana nanti saya akan mengajari Anda secara lebih detail lagi dari ketujuh tahapan tadi, sehingga Anda bukan hanya nanti memiliki pengetahuan ya berupa knowledge, tetapi Anda juga memiliki skill atau kemampuan untuk menjalaninya ya. Jadi bagaimana misalkan nanti dibimbing menginstalasi impian ya ke dalam pikiran bawah sadar Anda ya. Kemudian bagaimana menghilangkan blocking mental yang mungkin akan mengganggu ya emosi-emosi terpendam Anda, bagaimana cara menghilangkannya. Juga terkait dengan nutrisi ya, terkait dengan berbagai macam hal. Jadi selama 6 jam pelatihan Holistic Diet Framework, Anda akan belajar teori dan praktek 7 tahapan tadi. Oke. Dan selain itu, setelah 6 jam pelatihan ya dalam satu hari, Anda juga masih akan bertemu dengan saya ya, baik secara langsung bisa maupun secara online ya, selama 1 sampai dengan 2 jam ya, untuk dilakukan terus coaching monitoring ya selama 1 bulan ya setelah pelatihan ya. Kemudian setelah, jika Anda memang nanti mengikuti juga setelah 4 minggu atau setelah 1 bulan ini, juga tetap Anda akan kami support ya jika nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dan lain sebagainya ya. Jadi saya mengajak Anda untuk mengikuti Holistic Diet Framework ya dengan total value senilai 8 juta ya. Tetapi Anda jangan khawatir ya, karena tentu saja Anda tidak perlu membayar sebanyak itu untuk mengikuti program ini ya. Jadi tidak perlu Anda membayar 8 juta. Bahkan sebelum saya cerita kepada Anda berapa yang investasinya, saya bahkan akan memberikan bonus super istimewa ya. Jadi selain hal-hal yang tadi, Anda juga akan saya supply ya suatu paket sarapan pagi yang sehat untuk 30 hari dan juga paket makan malam yang sehat untuk 30 hari ya. Ya, rata-rata kurang lebih sekitar senilai 3 juta rupiah. Oke, saya rekap ya. Jadi mungkin Anda bertanya, kenapa kok saya juga supply dengan makanannya? Karena saya ingin peserta grup coaching ya Holistic Diet Framework ini sukses ya. Anda masih ingat pada langkah ketujuh Holistic Diet Framework bahwa dalam aktivitas sehari-hari Anda 80%-nya dipengaruhi oleh apa yang Anda makan, 20%-nya dipengaruhi oleh apa yang Anda gerak. Jadi selama 30 hari setelah Anda mengikuti Holistic Diet Framework ini, saya ingin memastikan bahwa Anda mencapai hasil yang Anda idam-idamkan ya. Baik, karena memang mengatur pola makan ini yang tersulit ya. Jadi kami bukan hanya memberikan pengetahuan dan skill, tetapi juga sekaligus kami siapkan makanannya ya. Oke, saya rekap. Jadi Anda ketika mengikuti program grup coaching Holistic Diet Framework bersama saya, Anda akan mendapatkan 6 jam pelatihan ya Holistic Diet Framework berupa teori dan praktek 7 tahapan ya senilai 2 juta rupiah dalam satu hari. Kemudian 4 minggu setelah itu juga Anda akan kami coaching ya. Anda bisa bertemu dengan saya 1 sampai dengan 2 jam ya, atau bisa juga secara online begitu untuk tahapan kedua ini. Kemudian live support ya, WhatsApp, lifetime ya, kapanpun. Setelah itu Anda bisa bertanya, meminta bantuan saya, dan juga saya juga berikan bonus paket pengganti makan pagi dan makan malam senilai 3 juta. Jadi total kalau Anda jumlahkan itu kurang lebih 11 juta
yang bisa Anda dapatkan ketika Anda bergabung dalam grup coaching Holistic Diet Framework ya. Nah, tapi Anda terus tidak khawatir ya, karena Anda tidak perlu membayar 11 juta atau bahkan Anda tidak perlu membayar setengahnya ya, atau bahkan Anda juga tidak harus membayar senilai 4 juta ya. Jadi ini adalah penawaran spesial yang berlaku hanya sampai akhir minggu ini saja. Anda bisa mendapatkan semua yang Anda impikan, tubuh yang sehat, segar, bugar ya, langsing, itu hanya dengan 3 juta rupiah saja. Ya, Anda tidak salah dengar, Anda tidak salah lihat. Hanya dengan 3 juta rupiah saja Anda akan mendapatkan 6 jam pelatihan holistik ya, framework bersama saya berupa teori dan praktek senilai 2 juta. Ada coaching setelah itu ya, follow up monitoring selama 4 minggu, lifetime support ya. Jadi setelah itu kapanpun Anda bertanya silakan lewat WhatsApp, grup, Telegram dan sebagainya. Dan bahkan selama 30 hari setelah pelatihan itu Anda juga akan disuplai pengganti makan pagi dan makan malamnya ya, senilai 3 juta rupiah. Jadi total value yang Anda dapatkan 11 juta. Tetapi yang Anda bayarkan setelah Anda mengikuti ini, Anda promosi sampai dengan akhir minggu ini saja, Anda hanya cukup membayar 3 juta rupiah saja. Oke, sangat terima kasih Anda telah mengikuti video presentasi ini bersama saya. Silakan hubungi saya ya di nomor seperti yang tercantum. Sampai bertemu kembali dalam pelatihan grup coaching Holistic Diet Framework. Oke, Anda masih bersama saya? Baik. Saat ini mungkin Anda masih ragu. Maka izinkan saya untuk menyampaikan kepada Anda apa adanya bahwa program ini bisa jadi tidak cocok untuk semua orang. Oke, saya berikan peringatan kepada Anda bahwa program ini bisa jadi tidak cocok untuk semua orang. Oke. Siapa saja yang tidak cocok mengikuti program ini? Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Ya. Pertama-tama, program ini tidak cocok untuk orang yang sudah dalam kondisi ideal. Ya, tentu saja. Ya. Anda sudah sehat, sudah ramping, sudah memiliki gaya hidup yang sehat, ya. Rajin berolahraga dan lain sebagainya, sudah segar bugar. Maka Anda sudah tidak perlu mengikuti program ini. Dan yang kedua, program ini juga tidak cocok untuk orang yang memang tidak mau berubah. Ya, bukan hal yang aneh. Ada juga orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan, gemuk, lemaknya di perut sedemikian rupa, tetapi dia cukup nyaman dengan kondisi tersebut dan bahkan itu menjadi suatu keuntungan tersendiri baik secara finansial. Ya, untuk orang-orang tertentu ada yang seperti itu. Jadi kalau memang tidak mau berubah, sudah cukup nyaman dengan kondisinya saat itu, ya tentu tidak cocok untuk mengikuti program ini. Kemudian ya, program ini juga tidak cocok untuk orang yang maunya serba instan. Ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah kelebihan sekian kilogram, sekian puluh kilogram, ya, dan kemudian Anda berharap bahwa Anda akan mendapatkan hasil instan dari program ini, maka sebaiknya Anda tidak mendaftar. Ya, silakan Anda cari iklan-iklan yang lain yang menawarkan kepada Anda suatu hal yang bersifat bombastis. Holistic Diet Framework ini melakukan pendekatan secara menyeluruh sehingga akan menjadikan Anda memiliki suatu gaya hidup yang sehat. Ya, jadi kalau Anda berharap hasil yang instan, maka lupakan. Silakan Anda gunakan uang 3 juta Anda untuk produk yang lain. Oke, berikutnya program ini juga tidak cocok untuk orang yang tidak mau melakukan investasi waktu dan uang untuk belajar. Ya, jadi kalau Anda merasa angka tersebut berat dan waktunya juga tidak memungkinkan, ya tentu saya harap tidak menghubungi saya, tidak untuk bergabung dalam program ini. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan Anda telah mengikuti sampai akhir. Ya, tapi kalau Anda berminat, ya
hanya dengan investasi 3 juta mendapatkan seluruh yang kami tawarkan di sini hanya sampai minggu ini, maka silakan Anda menghubungi kami ya sesuai dengan nomor yang tertera ya. Bisa SMS, call, WhatsApp ya. Dan nanti kami akan pandu bagaimana cara melakukan pendaftarannya. Sekali lagi terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan buat Anda dan kita semua.